Pernahkah Anda membayangkan sebuah oase hijau yang menyimpan ribuan cerita tepat di jantung kota industri seperti Birmingham? Bukan sekedar taman biasa, selamat datang di Winterbourne House and Garden, permata tersembunyi milik University of Birmingham. Winterbourne bukan hanya tentang keindahan arsitektur dan taman, tapi juga tentang sejarah, ilmu pengetahuan, dan koneksi global yang mengejutkan. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Klik dulu subscribe dan tombol like-nya. Status rumah dan taman ini adalah museum dan kebun botani universitas, menjadikannya sebagai pusat riset, pendidikan, dan konservasi. Keistimewaan inilah yang membedakannya dari properti National Trust pada umumnya. Pertama, kita di bagian Walls Garden, ada tembok berdinding kringkel-kringkel yang memiliki bentuk bergelombang. Kemudian, batas tanaman ini berwarna-warni sepanjang musim semi, dilengkapi dengan rumah kaca berisi koleksi tanaman Asia, dari palawija yang aneka ragam, ada juga pisang, kemudian kelapa sawit, serai, jambu biji stroberi, kopi, nanas, tebu, dan berbagai macam tanaman Asia lainnya. Winterbourne House dibangun pada tahun 1903 oleh John and Margaret Nettlefold, pasangan yang punya visi besar. Mereka ingin menciptakan sebuah rumah di taman bergaya art dan craft yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan karya seni. Salah satu daya tarik utama dari Winterbourne adalah rumah kacanya. Di sini kita bisa melakukan perjalanan virtual ke berbagai belahan dunia nih. Ada rumah kaca tropis yang penuh dengan tanaman langka dari iklim tropis. Tahukah Anda, beberapa dari tanaman ini punya kaitan erat dengan Indonesia. Tanaman seperti anggrek, kantong semar, atau bahkan rempah-rempah yang kita kenal banyak yang berasal atau punya kekerabatan dengan spesies di hutan tropis kita. Ini adalah pengingat visual betapa kayanya biodiversitas di Indonesia dan bagaimana koneksi global tanaman ini terjalin. Kita pun masuk ke Taman Alpin, sejenis taman khusus yang dibuat untuk menanam tanaman dari daerah pegunungan di seluruh dunia, terutama yang tumbuh di atas garis pohon. Banyak bunga-bunga kecil berwarna cerah dan tumbuh rendah yang mekar di musim semi dan musim panas. Juga ada berupa tanaman berumbi kecil, serta herba dan semak kecil. Tanaman alpin juga tumbuh di bebatuan dan kerikil, serta tanah yang berpasir. Namun memang tidak tahan ya dengan kondisi basah dan becek. Batang berdaging kaktus adalah wadah penyimpanan air utama. Batang ini dilapisi dengan lapisan lilin yang tebal dan memiliki sedikit stomata yang membantu mencegah kehilangan air. Batang ini juga bisa mengembang dan mengerut, menyesuaikan diri dengan jumlah air yang mereka simpan. Duri pada kaktus bukanlah sekedar pertahanan dari hewan pemakan tumbuhan. Duri-duri ini juga membantu memberikan keteduhan bagi batang, mengalirkan embun pagi atau air hujan ke akar, serta memantulkan panas. Beberapa tanaman alpin menghasilkan buah beri yang bisa dimakan atau yang memiliki nilai penting bagi satwa liar di habitatnya. Beberapa contoh tanaman alpin yang berbuah meliputi alpin strawberry, bilberry, huckleberry, dan crowberry. Winter House and Garden dikunjungi oleh lebih dari 100.000 orang setiap tahunnya. Jumlah ini menunjukkan betapa populernya tempat ini, baik bagi turis maupun penduduk lokal. Mereka datang untuk menikmati keindahan, ketenangan, dan tentu saja beragam koleksi yang ada di sini. Melihat keseluruhan taman ini mengingatkan kita akan sejarah masa kekhalifahan Islam, yaitu ilmu pengetahuan terkait botani. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan yang berkembang pesat pada abad ke-8 hingga 13. Mereka mempelajari anatomi, agronomi, katalog botani, morfologi, dan lain sebagainya.
Para ilmuwan muslim seperti Al-Dinawari atau Ibnu Sina adalah perintis dalam bidang ini. Mereka mengklasifikasikan tanaman, menemukan khasiat obat, bahkan menciptakan taman-taman botani pertama di dunia. Banyak tanaman yang kita lihat hari ini seperti mawar Damaskus atau tulip punya sejarah panjang yang berakar dari perdagangan dan riset di masa keemasan Islam. Winterbourne sebagai kebun botani secara tidak langsung melanjutkan tradisi keilmuan ini, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mempelajari dunia-dunia tumbuhan. Winterbourne juga sering mengadakan pameran-pameran tematik. Salah satu yang paling menarik adalah pameran madu. Pameran ini bukan hanya tentang lezatnya madu, tapi juga tentang pentingnya lebah sebagai penyerbuk dan dampaknya bagi ekosistem global. Ini adalah contoh nyata bagaimana Winterbourne ini mengedukasi pengunjung dengan cara yang menyenangkan dan informatif. Taman ini adalah sebuah karya seni yang berfokus pada hubungan antara manusia dan lebah, sehingga ada salah satu monumen yang bernama A Fine Balance mengutip ujaran dari Albert Einstein yang bunyinya, "Jika lebah menghilang dari muka bumi, manusia hanya memiliki sisa 4 tahun untuk hidup." Sangat dalam sekali ya maknanya. Nah, taman ini juga memiliki 20 sarang lebah dan berbagai program terkait perlebahan. Mengunjungi Winterbourne bukan hanya sekedar melihat bunga-bunga cantik. Ini adalah perjalanan sejarah hidup, biologi, dan seni. Anak-anak bisa belajar tentang fotosintesis yang langsung dari tanamannya, tentang ekosistem dari rumah lebah, dan tentang sejarah dari arsitektur serta koleksi buku di rumahnya. Mereka belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah dari alam dan bahwa sejarah peradaban dari barat hingga timur saling terhubung. Ini adalah ruang belajar yang inspiratif, jauh dari monotonnya ruang kelas. Winterbourne House and Garden adalah bukti bahwa keindahan dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan. Ia bukan hanya sebuah destinasi wisata, tapi sebuah lembaga pendidikan yang melestarikan sejarah dan menginspirasi masa depan. Jika suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.